Bu Ayu. Selamat sore Bu Ayu. Halo Pak Eli, selamat sore. Apa Bu Ayu kabar nih Pak? gimana? Gimana kabarnya Bu Ayu? Kabarnya baik-baik Pak Eli. Eh, Baik-baik Pak Eli, bagaimana ini kabarnya? Sehat Bu, luar biasa sehat. Setengkara. Bu Sehat Ayu ya. kemarin maaf ya kemarin lambat balas WA-nya. Ibu mau ada yang dibicarakan ya hari ini ya. Nggak apa Pak. Ya Pak Tut Eli, saya ada yang ingin dibicarakan nih Pak Tut. Apakah Pak Tut ada waktu niki? Oh nggih Bu, nggih. Nggih. Cuman waktu saya terbatas Bu ya kurang lebih 15 menit nanti sebentar saya ada rapat loh. Mungkin Oh, kita maksimalkan waktunya nih Kang. inge Pak Tut, terima kasih. Begini Pak Tut, saya ada permasalahan Pak Tut ini di kelas dengan siswa saya niki Pak Tut. Apakah Pak Tut bisa nih meluangkan waktunya kita ngobrol-ngobrol nggih sebentar gitu. Nggih Bu, bisa bisa. Jadi kalau boleh tahu nih tujuan percakapan kita kali ini terkait dengan api ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan? Nggih, tujuannya nike saya ingin bercerita tentang siswa saya yang kenten tidak fokus ketika saya mengajar di kelas niki Pak Tut. Kadang-kadang eh, anak niki keliling-keliling di kelas kenten seperti niki Pak Tut. Oke, dan berarti terkait dengan pembelajaran Ibu ada siswanya yang kurang fokus ya. Nanti Nggih. setelah pembicaraan kita ini, nanti tujuannya apa yang Ibu harapkan ya Bu ya, setelah pembicaraan kita ini? Eh, Tujuan yang Tiang harapkan nanti biar ketika saya mengajar nike ada nggak perhatian yang fokus untuk anak niki ketika Tiang sampaikan ataupun Tiang tanya sesuatu, anak ini bisa lah memberikan respon yang positif nih ke Pak Tut. Oh, berarti Ibu ingin anak-anak Ibu fokus dalam belajar di kelas nih. Kalau boleh tahu Bu nih, bisa Ibu ceritakan kembali nih situasinya yang Ibu hadapi di kelas itu realitanya seperti apa sih Ibu? Kalau lebih jelasnya Ibu bisa menceritakan. Situasi di kelas pertama nih ke Pak nggih, ketika Tiang menyampaikan sebuah materi, ketika Tiang menyampaikan sebuah materi, eh, kan anak ini satu keliling dapat di kelas kan. Terus ketika nanti setelah selesai saya menyampaikan materi, anak ini tak saya tanya apa yang tadi ibu sampaikan, malah anak ini bengong dan tidak kita gitu Pak, tidak ada responnya gimana gitu seperti ini ke Pak. Oh Hmm. gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, pernahkah Ibu ini bertanya-tanya mungkin kira-kira apa sih kok bisa murid Ibu seperti itu sih Ibu? Mungkin Ibu pernah mengidentifikasinya seperti apa sih kira-kira penyebabnya itu? Eh, pernah saya tanya kepada anak ini sendiri, kenapa kamu bisa lain-lain ketika ibu mengajar. Nyeletuklah temannya yang ada di belakangnya duduk gini, dia jawab, nak tanya belajar Bu Ayu gitu dia bilang Pak. Terus kenapa kamu tidak mau belajar seperti ini ke. Nah maka dari itu tiang tentang saya pindahkanlah, saya rombak posisi tempat duduknya si anak ini, yang awalnya dia duduk di belakang, biar saya bisa gini, saya suruh anak ini untuk duduk di depan. Jadinya kalau di depan kan saya bisa mengontrol dan melihat
apa saja yang dilakukan anak ini selama saya mengajar seperti ini ke Pak. Oh, seperti itu, nggih nggih. Mungkin apa namanya, situasinya kalau menurut Ibu itu di kelas seperti apa yang Ibu inginkan? Nah, kalau pada saat Ibu mengajar biar, gimana siswanya idealnya harusnya Ibu, harapan Ibu? Yang saya harapkan atau ideal ya ada timbal balik, Pak. Ada timbal balik di mana ketika ketika, saya bertanya, siswa ini menjawab ataupun setidaknya memberikan respon lah apa yang saya, tanyakan. Jadinya kan, materi ataupun yang saya sampaikan itu adalah menyangkut di kepalanya sedikit biar ndak nanti ya ke sekolah tapi otaknya ndak isi apa-apa karena kadang-kadang lain lah seperti ini ke Pak di kelas seperti kenten Pak. Nggih nggih. Berarti itu harapan Ibu saat Ibu mengajar, supaya siswanya aktif menjawab, aktif mengerjakan tugas. Kalau Ibu suruh maju mungkin adalah respon anak-anaknya seperti itu, Bu, nggih. Nggih, biar, gimana kalau anak itu di kelas kalau suasana kelasnya aktif ketika ditanya anak ini menjawab, berarti kan eee, pelajaran yang kita sampaikan berarti kan adalah yang masuk ke dalam kepalanya seperti nike. Kalau nanti ditanya bengong antara mengerti apa tidak mengerti kan jadinya tiang gini, gimana ini anaknya seperti ini ke Pak. Iya, artinya Ibu menjadi lebih yakin bahwa pelajaran Ibu sudah ditangkap apa belum oleh siswanya, ya, Bu, ya. Nah, dari, permasalahan dan juga identifikasi dan juga harapan Ibu nih nah, kira-kira Ibu nantinya apa yang, apa namanya, yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkannya situasi seperti yang Ibu inginkan nih Oh, Ibu harap nanti yang bisa Ibu rencanakan ke depannya biar nanti di kelas, siswanya maulah langsung menjawab pertanyaan ibunya seperti ini, Kak. hmm, nggih, nggih Pak Dot, harapan saya setidaknya murid yang ada di kelas itu mendengar mendengar apa yang saya sampaikan dalam menjelaskan pelajaran. Mereka paham dan fokus terhadap materi yang saya sampaikan dan apabila yang kasih pertanyaan ataupun saya tuliskan pertanyaan di depan, kan beberapa siswa adalah yang memang kalau dia menangkap mengerti apa yang saya sampaikan, siswa yang mengerti itu pasti kalau saya kasih contoh soal, dia akan ke depan bawa hasil jawabannya seperti ini ke Pak. Nggih nggih. Kira-kira rencana apa yang nanti Ibu terapkan di kelas, Bu? Hmm, rencana yang saya akan terapkan di kelas, yang pertama itu pasti Pak, saya akan memindahkan siswa yang tidak fokus ini biar duduk di jajaran paling depan. Apa sebabnya? Kalau di depan, otomatis saya akan melihat anak ini apa yang dia lakukan. Selain itu, saya juga bisa membimbing anak ini dan membimbing anak ini dalam membaca, kalau dalam pelajaran membaca, menulis, dan berhitung supaya dalam belajar anak ini tuh fokus seperti ini Pak. Itu saja, Bu. Berarti Ibu rencananya akan merotasi apa namanya tempat duduk siswa nih Bu nggih, memindahkan mungkin biar dari awalnya duduk di belakang, Ibu pindahkan ke depan supaya lebih mudah Ibu membimbingnya gitu Bu rencananya. Enggak, saya akan pun rotasi modalnya, rolling tempat duduknya biar ada suasana baru nggih. Yang awalnya di belakang, yang awalnya anak ini duduk di belakang, kalau sudah dikasih di depan, pasti kan anak ini lebih
fokus perhatiannya ke depan. Terus saya juga akan memperhatikan anak ini juga. Terus siswa-siswa yang lain kan juga sama diperhatikan, tapi kan saya lebih banyak kan fokusnya untuk anak ini, anak ini agar anak ini dalam saya menyampaikan materi biar nak keliling dulu ke tempat duduk temannya yang satu lagi ke sini, udah tak panggil, ayo duduk dulu seperti ini. Kalau sudah di depan kan mungkin anak ini tidak akan mondar-mandir lagi seperti ini ke Pak. Nggih. Berarti Ibu akan memindahkan siswa Nike supaya lebih mudah Ibu dalam membinanya. Kira-kira ada lagi rencana yang lain Ibu nanti bisa terapkan, Bu? Rencana yang saya lakukan, nah dalam menyampaikan materi lagi, bisa saya akan menggunakan media yang menarik mungkin. Akan fokus siswa kan kalau sudah dibawakan media-media yang menarik dan jarang menarik, pasti siswa itu akan fokus kan. Modelnya kayak waktu Niki kalau pelajaran menghitung, saya bawakan gambar kupu-kupu, saya tempelkan saya printkan gambar, saya tempelkan di sebuah karton, lalu saya perlihatkan seperti ini ke Pak. Oh iya, berarti Ibu akan menambah media yang lebih bervariatif supaya mampu menambah minat siswa dalam belajar mungkin. Ya, dari 2 rencana Ibu nih apa yang mungkin peralatan yang mungkin Ibu bisa siapkan? Kalau ada mungkin bisa disiapkan. Apakah ada peralatan? Peralatannya kalau secara langsung kan kita bisa menggunakan media yang ada di sekitar kita. Kalau Tiang dalam berhitung kemarin untuk anak ini saya bawakan dia karena di sekitar tuh ada batu. Saya gunakan batu itu Pak. Ini kamu pakai ngitung karena kan temannya yang lain pakai tangan aja udah bisa. Tapi untuk anak ini saya bawakan medianya kayak seperti batu. Ini kamu hitung. Nanti dalam menghitung bisa kok digunakan. Kan jadinya anak ini dibawakan sebuah media yang nyata kan fokus anak ini Pak. Seperti ini ke Pak. Ya, menarik sekali Bu rencananya. Kira-kira supaya lebih maksimal, siapa mungkin yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Yang akan membantu saya pastinya satu, saya juga akan kepada kepala sekolah dan bantuan juga dari rekan-rekan sejawat serta utamanya dari siswa itu dan orang tua siswa untuk membimbing anak ini Pak dalam belajar juga seperti ini tidak hanya di sekolah saja kan tapi untuk kemajuannya anak ini belajar, dukungan dari orang tua di rumah juga sangat penting, Pak. Oh ya, Ibu akan melibatkan orang tua juga ya dan juga kepala sekolah tentunya, Ibu ya? Oh, nggih. Berkolaborasi, Pak. Seperti sekarang kan ngetrennya berkolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat. Nah, utamanya untuk anak ini kan orang tuanya kita libatkan untuk mengawasi anak ini dalam belajar di rumahnya. Karena dalam belajar di sekolah kan berapa sih waktu di sekolah untuk belajar? Anak-anak kan lebih banyak nantinya setelah pulang sekolah mengulang pelajaran yang di sekolah kan bersama orang tuanya di rumah. Seperti ini ke Pak. Iya Bu, baik. Bagus sekali rencananya. Kira-kira dari obrolan kita tadi Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan mungkin Bu? Saya ceritakan. Obrolan bersama Bapak tadi yang saya dapatkan berarti saya harus kinten Pak merubah rotasi tempat duduk siswa. Pertama nih itu yang saya akan lakukan adalah yang awalnya siswa ini duduk di belakang, saya akan bawa anak ini duduk ke depan, mengubah posisi tempat duduk, terus membimbing anak ini
membimbing anak ini secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah dalam penyampaian materi, biar anak ini bisa fokus, saya akan menggunakan media yang nyata dan memang menarik dalam pembelajaran siswa Pak. Seperti ini sih yang saya dapat dari pembicaraan yang lakukan dengan Pak Ketut Iki. Ini Bu, menarik sekali dari apa yang sudah kita obrolan tadi, Ibu sudah mampu menyimpulkan juga Tiang sangat apa namanya apresiasi sekali dan mengharapkan tindak lanjut dari rencana Ibu yang akan diterapkan Bu ya. Terus kapan nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol Bu terkait hasil yang tindak lanjut Ibu harapkan iki. Nanti saya akan merealisasikannya. Apa yang dapatkan dari pembicaraan dengan Pak Tut ini adalah 2 minggu lagi Pak, karena 2 minggu lagi karena minggu depan kan udah ada PTS, berarti minggu depan saya akan merealisasikan ini yang dapatkan dalam pembicaraan dengan Pak Tut Eli ini agar siswa ini lebih fokus dalam belajar. Seperti ini Pak. Nggih, Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Nah, gimana Bu perasaannya nih setelah ngobrol-ngobrol dengan Tiang? Perasaan saya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak, rasanya kesulitan yang saya alami sudah lega Pak, dapat terselesaikan karena dari pembicaraan ini saya mendapatkan rencana agar akan memindahkan siswa yang awalnya duduk di belakang, saya akan bawa ke depan penggunaan media dalam belajar untuk menarik perhatian siswa, serta akan membimbing siswa yang kurang fokus ini lebih intens lagi. Bisa saja saya bimbing dia Pak setelah jam istirahat, ataupun kalau dia gini dia mau setelah jam pulang sekolah, seperti ini Pak. Nggih, Bu. Kalau memang sudah apa namanya perasaannya menjadi lebih plong, mungkin nanti Tiang harapkan waktunya lagi untuk tindak lanjut pertemuan kita, Bu, obrolan kita. Karena waktu, Bu, karena saya sudah harus ada di tempat lain lagi sebentar, mungkin kita lanjut nanti ngobrol-ngobrolnya di pertemuan selanjutnya ya, Bu, ya. Oh, inggih, terima kasih Pak atas atas pengobrolannya hari ini, sehingga saya mendapatkan masukan ataupun rencana yang akan saya realisasikan di sekolah nanti. Seperti itu. Terima kasih Pak. Nggih, nggih, sama-sama.